Dikasih Tuhan, salam semuanya. Baik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau curahkan kepada kami semua di sepanjang hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, di tempat ini ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu untuk memuji dan memuliakan Namamu, menguduskan hari Sabat-Mu serta mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan, lawat setiap hati kami Tuhan, agar di saat kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu ya Tuhan, hati-Mu selalu disenangkan, hati-Mu selalu disukakan. Itu semua Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan Namu saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, begitu juga firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan lewat hamba-Mu nanti Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami Tuhan yang mendengarnya, agar firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh di dalam pikiran, hati, perkataan dan perbuatan kami, serta menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, berkati juga Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Paul Taksian yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sekaligus yang menjadi gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus tambahkan hikmat pengetahuan akan kebenaran firman-Mu terhadap hamba-Mu ya Tuhan. Berikan juga Tuhan kekuatan kemampuan atas hamba-Mu ini Tuhan di dalam memimpin gereja Alam Hotel ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, berkati terutama di dalam kesehatan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, istri dan ketiga anaknya Tuhan, serta keluarga besarnya Tuhan. Engkau yang memberkatinya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan, baik jemaat yang setia maupun jemaat yang baru pertama kali hadir ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian di sesi pertama ini Tuhan, mulai dari WL, singer, multimedia, pemain musik, guru-guru sekolah minggu, tim doa, dan juga diaken-diakonus Tuhan. Kiranya terus Engkau tambahkan kekuatan kemampuan atas hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan, agar semakin hari semakin taat dan setia di dalam pelayanannya Tuhan. Semuanya itu juga Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan Namu saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bapa, berkati juga gereja Alam Hotel ini Tuhan, mulai dari lantai bawah sampai atas, depan belakang, kanan dan kiri Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati gereja Tuhan, ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat gereja Alam Hotel Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan Namu saja Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala kami yang ada di pusat, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta jajarannya, dan juga Bapak Pendeta Erba Mengjon yang ada di Medan Tuhan beserta jajarannya. Kiranya terus Engkau tambahkan kekuatan kemampuan yang daripada-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Kemanapun Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan Engkau utus di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, kami teringat akan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon ampuni bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Pulihkan Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan bangsa Indonesia Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga Tuhan para pemimpin bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, sampai tingkat yang terendah serta TNI Polri ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan. Apapun kebijakan yang mereka keluarkan ya Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, serta Engkau berikan roh takut akan Engkau di dalam diri mereka masing-masing di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa, sebentar kami memulai ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari umat yang dikasih Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Kami mencari wajah-Mu Tuhan.
Engkaulah pribadi yang kami cari di tempat ini. Engkaulah pribadi yang kami nantikan di tempat ini, Tuhan. Izinkan kami mendekat, duduk di bawah kaki-Mu. Biarlah kami bawa persembahan kami pagi hari ini, Tuhan. Kami bawa untuk menyenangkan hati-Mu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Lagi panggil dia Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan
Dengan lembut katakan, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk menghormati kekudusan-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami. Kami membawa hidup kami bagi-Mu, Tuhan. Oh, rabaya, 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 shikira, papa. Hallelujah.
Puaskan hati kami yang rindu Tuhan. Mari Bapak Ibu terus sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Inilah nyanyian pujian kami bagimu. Semua kami bawa hanya untuk-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita yang sepakat dan percaya, mari bersama-sama dengan saya katakan amin.
Puji Tuhan, berapa banyak engkau yang disertai Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Kami GB Alam Hotel mengucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan selamat tahun baru. Boleh katakan pada kiri kanannya selamat tahun baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di ibadah sesi yang pertama. Boleh kami minta lambaikan tangan? Silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat datang kami ucapkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali. Mari kita boleh bersama-sama tetap memuliakan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Tahun ini kita akan melihat sesuatu yang baru dinyatakan bagi kita, amin. Berapa banyak engkau yang memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan bersama-sama, sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab kau yang layak dipuja. Siapa yang mau bersorak? Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sekali lagi yuk katakan, segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya Dia yang layak, sebab kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari bersama-sama bersorak bagi Yesus. Katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Sekali lagi yuk, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, amin, haleluya, bagimu ya Tuhan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Yuk kita mau nyanyi tentang Dia. Katakan haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatanmu. Tak ada untuk mengikut. Sekali lagi, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Deklarasikan sekarang, sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatanmu. Tak ada untuk mengikatku. Soraklah bersama-sama, sorak.
kita dahsyat, amin. Berapa banyak yang mengakui bahwa sepanjang tahun ini dia tetap dahsyat dalam hidup kita. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bawa persembahan kita pagi hari ini. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami terima, Tuhan. Kami membawa persembahan kami untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkenan bila kami tetap ada terus mengikut Engkau sepanjang hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya bersama katakan amin. Bagai tanah yang dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di matamu. Bersama sekali lagi katakan bagai tanah yang dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan
Haleluya. Inamaya ralabayasi. Shikana mata kana bara 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 baya ralabaya sana maya ralamu. Haleluya. Shekarabata karabara bara 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 baya ralabaya 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 ralamu. Haleluya. Shekarabata kana mata karabata 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 Shekarabata karabara bara 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 baya ralabaya 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 ralamu. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Oh, Rabaya sana maya ralamaya ralamu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari angkat penyembahan kita, angkat pengakuan kita, angkat sembah pujianmu, naikkan syukur kepadanya. Shekarabatakan nama yaralabata karabara bara bara bara. Shekanamata karabata 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 karabara bara 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 bara. Shekinamata karababa baba 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 baba. Engkau membawa kami masuk dari hari ke hari ya Tuhan. Dan Engkau memperlengkapi setiap kami dalam setiap musim kehidupan kami. Bahkan di setiap hari Tuhan memperlengkapi kami. Dan Tuhan membentuk setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Pribadi-pribadi yang menyukakan hati-Mu. Shekarabata karabata 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 karabara bara bara. Shekanamatakan nama yaralabatakan nama yaralamu. Shekarabatakan nama takarabata karabara bara. Jesus. Haleluya, haleluya. Jesus. Terima kasih Bapa. Jesus. Urapi kami Tuhan pagi ini. Perlengkapi setiap kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu. Mengurapi setiap kami Bapa. Bahkan ketika firman-Mu disampaikan, urapan yang baru memenuhi setiap kami di tempat ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi tempat ini Tuhan. Karena kami terus diperlengkapi lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita semua. Nah, belum terlambat Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tidak hadir pada waktu awal tahun pada tanggal 1. Nah, kami mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, dari pengerja, seluruh koordinator dan hamba-hamba Tuhan yang ada mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua jemaat Tuhan. Amin. Kami percaya masuk tahun yang baru, ada semangat yang baru,
memenuhi setiap umat Tuhan di tempat ini. Amin. Kalau orang bilang, para ahli mau mengatakan tahun ini tahun gelap, tetapi tahun ini tahun yang bersinar bagi gereja Tuhan. Amin. Nah Bapak Saudara, nah tahun ini gereja kita mengambil tema keluarga besar GBI Medan Plaza sepanjang tahun ini, yaitu bangkit dan bersinar lebih terang. Ya, bangkit dan bersinar lebih terang. Nah khusus untuk bulan ini bagaimana kemudian kita bangkit dan bersinar lebih terang, yaitu lewat keluarga-keluarga yang melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Mari kita perhatikan dua kata ini, terangmu bercahaya. Nah kata terang itu diambil dari kata pos, atau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan light. Ya. Nah terang dengan cahaya, nah itu dua kata yang berbeda. Nah dalam hal ini ya dikatakan biar hendaklah terangmu bercahaya. Nah kira-kira kalau ditanya sama kita, ada nggak kira-kira terang yang tidak bercahaya? Nah kalau kita perhatikan ayat ini dikatakan hendaklah terangmu bercahaya. Berarti ada satu waktu, ada satu kemungkinan bahwasanya terang itu tidak akan mengeluarkan cahaya. Tidak akan menampilkan cahaya. Nah kata cahaya ya dikatakan lampu. Ya. Nah makanya dari bahasa Yunani ya lampu dikatakan. Maka sering kita katakan hidupkan dulu lampunya. Maka kita bilang lampu. Nah, itu dari kata lampu. Ya. Maka semua yang bercahaya kita katakan lampu. Ya. Nantilah tuh petromak lampu. Lampu listrik pun kita katakan. Cahaya listrik kita katakan lampunya. Nyalakan dulu lampunya. Ya. Nah, apa bedanya terang dengan cahaya yang dimaksud di ayat ini? Nah terang itu berbicara tentang sumber. Terang yang bercahaya dikatakan hendaklah terangmu, artinya apa? Hendaklah sumber yang ada di dalam kehidupanmu dikatakan bercahaya. Bercahaya itu maksudnya adalah hasil. Ya. Artinya apa Bapak Saudara? Hendaklah terangmu bercahaya. Artinya hendaklah sumber terang yang ada dalam hidup setiap pribadi orang yang percaya itu bisa menghasilkan sesuatu dan berdampak bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, terang, kapan terang itu ada? Nah kalau kita nanti lihat dalam Yohanes ya, Yohanes 8 ayat 12 ya, ketika Yesus berkata dikatakan, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kapan terang itu ada dalam kehidupan manusia? Nah di ayat ini dikatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ayat kalimat yang terakhir dikatakan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah dikatakan barang siapa mengikut aku. Barang siapa mengikut aku artinya siapa yang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan berkata, maka di dalam kehidupan pribadi itu dia mempunyai terang itu. Katakan amin. Saya percaya saya tidak perlu tanya berapa banyak yang percaya yang mengikut Tuhan Yesus di tempat ini.
Tapi saya percaya setiap kita adalah pribadi yang mengikut Tuhan Yesus. Amin. Artinya di dalam diri saudara ada terang. Anda mempunyai terang itu. Beritahu samping kiri kanan, di dalam dirimu ada terang itu. Itu sebabnya ya, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-14 dari Matius pasal yang ke-5 ya. Matius 5 ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Ketika kita mengikut Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita adalah terang dunia itu. Di dalam diri saudara, ketika kita percaya mengikut Yesus, maka di dalam setiap kita ada terang. Artinya di dalam diri setiap kita ada sumber. Ada sumber yang kemudian memberikan cahaya kepada orang lain. Ada sumber terang yang kemudian menerangi kehidupan orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mengapa terang yang ada di dalam kehidupan orang yang percaya itu tidak bercahaya? Di ayat yang ke-15 ya. Dari Matius pasal yang ke-5 itu dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Mengapa terang itu tidak bercahaya di dalam kehidupan orang yang percaya? Mengapa terang Tuhan itu tidak kemudian bersinar, memberikan cahaya, memberikan hasil dalam kehidupan kita kepada orang lain? Ayat yang ke-15 dikatakan, ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita atau meletakkannya di bawah gantang. Nah, seringkali ketika kita menjadi orang yang percaya, kita tidak menyadari ada terang Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga terang itu seperti di ayat yang ke-15 ini kita tutupi. Mengapa terang itu tidak bercahaya? Karena kita menutupi terang itu supaya cahayanya itu tidak keluar dari kehidupan kita. Nah, mungkin pertanyaannya begini Bapak Saudara, bagaimana kita menutupinya? Nah, mari kita perhatikan ya. Di ayat yang ke-16 tadi kita baca, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu. Nah, bagaimana orang kemudian melihat cahaya terang yang ada dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus? Bagaimana kemudian terang itu bercahaya? Maka di ayat ini dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu. Seringkali terang itu kita tutupi dengan perbuatan kita. Perbuatan apa yang kita lakukan sehingga menutupi terang itu? Yaitu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih hidup dalam dosa, kita hidup masih dalam pelanggaran, kita masih hidup dalam kesalahan. Kita mau senangnya hidup dalam kegelapan. Sehingga terang itu tidak keluar bersinar dari kehidupan kita. Kita kemudian menutupi terang itu dengan label daripada agamawi kita. Kita kemudian menutupi terang itu dengan label apa? Kesukuan kita. Kita menutupi terang itu lewat apa? Lewat adat istiadat yang kemudian lebih kuat daripada terang itu sendiri. Kita memaksa menutup terang itu dengan perbuatan kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga terang itu tidak kemudian bersinar. Tidak bercahaya. Tidak memberikan sesuatu yang menerangi kehidupan orang lain. Tetapi bagaimana caranya supaya terang itu kemudian bercahaya dan bersinar dalam kehidupan kita?
Nah, mari kita perhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca, 2, 3 ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, bagaimana kemudian terang itu bercahaya, bersinar dari kehidupan kita? Maka tentu dengan perbuatan kita juga. Nah, kata perbuatan ya di sana dikatakan itu adalah anastrope. Ya, anastrope itu adalah cara hidup. Cara hidup. Perbuatan yang di sana yang dimaksud ya, supaya perbuatan-perbuatanmu yang baik. Supaya cara hidupmu, ya. Mari kita perhatikan cara hidup kita. Bagaimana kemudian terang itu bersinar dari kehidupan setiap orang yang percaya. Kita tidak tutupi dengan gantang tadi. Ya. Kita tidak menutupi gantang itu kalau mungkin zaman sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu di kampung gantang itu tempat ukuran beras ya, literan beras itu. Ukuran 1,25 kilogram. Kalau orang-orang tua dulu 3 gantang boras nai katanya ya. Nah, itu seperti mangkok ya. Ditutupkan kepada sinar itu sehingga sinarnya itu tidak bercahaya. Jadi kata gantang itu menutupi tadi itulah perbuatan kita. Perbuatan kita lah, cara hidup kita lah yang akan menentukan terang itu bersinar atau tidak. Ketika cara hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, ketika cara hidup kita tidak baik di hadapan Tuhan, maka terang itu tidak akan bersinar. Tetapi ketika kita memperhatikan cara hidup kita yang baik, ya, dikatakan cara hidup kita perhatikan, maka saya percaya perilaku kita, ya, maka itu akan memberikan dampak, ya, memantulkan, menyinarkan cahaya yang kemudian memberkati kehidupan orang lain. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Saudara, berapa banyak kemudian anak-anak Tuhan yang kemudian tidak menjadi teladan. Tidak menjadi contoh. Bagaimana kemudian rumah tangga, keluarga Kristen yang tidak menjadi contoh. Cara hidup yang sesuka hati. Cara hidup yang kemudian sembarangan. Cara hidup yang sembrono. Cara hidup yang tidak teratur. Cara hidup semau gue. Cara hidup yang ya asal. Sudah tahu kebenaran tetapi masih hidup di dalam dosa. Nah, mari kita perhatikan Bapak Saudara. Bagaimana kita memperhatikan cara hidup kita. Maka Kolose 3 ayat yang ke-23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita perbaiki cara hidup kita, memasuki tahun yang baru, tahun yang 2023. Supaya di tahun kegelapan cahaya, terang anak-anak Tuhan itu kemudian bercahaya, bersinar lebih terang. Nah, mari kita perhatikan cara hidup kita. Amin. Beritahu samping kiri kanan, perhatikan cara hidup kita. Alkitab mengatakan, perhatikanlah cara hidupmu, jangan bebal. Katakan. Mari kita perhatikan
memasuki minggu yang kedua di tahun 2023. Mari kita perhatikan cara hidup kita. Dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah, kalau mungkin cara hidup kita, perilaku kita dulu, ya, 2022 kita masih hidup untuk menyenangkan hati manusia, kita masih mau hidup menyenangkan hati ya orang tua, oke lah, ya. Tapi jangan bertentangan juga dengan firman Tuhan. Kita bukan untuk menyenangkan hati manusia. Saya percaya kalau cara hidup kita menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dan menyenangkan hati Tuhan, saya percaya itu akan menyenangkan hati manusia. Amin. Tetapi kalau kita menyenangkan hati manusia lewat cara hidup kita, lewat perbuatan kita, saya percaya itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak orang yang menyenangkan hati manusia tetapi kemudian menyakiti hati Tuhan. Contohnya apa, Pak? Banyak contohnya. Ya. Dalam hal adat istiadat. Saya bukan anti adat istiadat. Saya masih juga beradat, ya. Saya juga masih datang pesta adat. Saya juga melakukan adat istiadat. Tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang yang percaya. Meskipun itu ya, mungkin tidak menyukakan hati keluarga kita. Tetapi saya percaya pada waktunya ketika kebenaran itu dinyatakan, terang itu bersinar dari kehidupan kita. Saya percaya orang itu juga, orang tua kita siapapun itu, mereka akan disukakan ketika kita menyukakan hati Tuhan. Amin. Nah, mari kita melakukan segala sesuatu bukan karena orang lain, bukan karena saudara kita, bukan karena hamba Tuhan, bukan karena orang tua kita, bukan karena anak kita, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan, cara hidup kita, ya, itu kita lakukan, itu kita perbuat seperti untuk Tuhan. Sehingga orang tua kita tidak ada, suami istri kita tidak ada, siapapun orang-orang yang kita kenal tidak ada, maka kita akan tetap berperilaku karena kita tahu Tuhan ada di sana dan kita melakukannya bukan untuk manusia tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, untuk itu Bapak Saudara, mari lewat apa yang kemudian kita kerjakan, apa yang kemudian kita perbuat, apa yang kemudian dirasakan oleh orang lain, maka segala sesuatunya harus kita lakukan oleh karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat samping kiri kanan. Mari bersama-sama kita memperbaiki cara hidup kita tahun 2023. Kalau 2022 kita masih suka bohong-bohong kecil gitu ya. Ada ya bohong-bohong tipis-tipis gitu ya. Bohongnya kan tipisnya ya. Nggak ada bohong tipis-tipis Bapak Ibu Saudara ya. Ya, tipu-tipu dikit-dikit lah ya. Ya kita mungkin bagi manusia itu hal yang lumrah bagi manusia ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada bohong-bohong tipis-tipis gitu ya. Tipu-tipu tipis-tipis tidak ada. Pelanggaran ya tetap dosa di hadapan Tuhan. Nah mari ya saya berdoa bagaimana kemudian terang kita itu kemudian bersinar di tahun ini. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah resesi, kata orang ya, tapi kata anak Tuhan tidak. Amin. Anak Tuhan akan tampil bersinar lebih terang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bersinar lebih terang. Dari mana itu akan dilihat oleh orang lain? Tentu dari keluarga kita. Semuanya dimulai dari keluarga Bapak Saudara. Bagaimana orang melihat terang itu bercahaya dari kehidupan kita?
Tentu dari keluarga kita. Tentu dimulai dari rumah kita. Kami seringkali mengajar anak-anak kami, selalu mengingatkan anak-anak kami. Tidak ada yang terjadi tiba-tiba. Tidak ada sesuatu yang kemudian terjadi tiba-tiba. Tidak ada terjadi seseorang itu berkelakuan baik tiba-tiba. Tidak ada. Kalau pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Demikian juga dengan kita. Tidak mungkin kita tiba-tiba baik. Kalau di gereja mungkin iya kan gitu kan. Tapi keluar dari gereja. Nah kehidupan kita akan dilihat orang. Cara hidup kita itulah yang sehari-hari terjadi di rumah kita. Nah tentu terang itu akan bersinar lewat apa? Lewat keluarga. Lewat rumah kita, apa yang kemudian kita kerjakan, apa yang kemudian kita bagikan, apa yang kemudian kita lakukan di rumah kita itu akan keluar dari rumah kita. Nah pada saat yang sama, maka orang akan melihat cara hidup kita. Nah untuk menilai seseorang, untuk menilai hamba Tuhan atau untuk menilai jemaat Tuhan, ya, itu jangan lihat kehidupannya di tempat pelayanan. Jangan lihat kehidupannya pada waktu ada di gereja. Tapi untuk menilai cara hidup seseorang, lihatlah dia bagaimana di rumahnya. Bagaimana dia di lingkungan pekerjaannya. Bagaimana dia di lingkungan usahanya. Kadang-kadang miris ya dengan anak-anak Tuhan. Ya beberapa bulan yang lalu banyak orang-orang percaya itu yang kemudian masuk dalam kasus-kasus besar di bangsa ini. Itu apa? Itu keluarga Kristen. Itu rumah tangga Kristen. Artinya apa? Itu tidak terjadi tiba-tiba Bapak Saudara. Allah bisa karena biasa. Itu sudah biasa. Sehingga apa? Kebiasaan itu tidak bisa dikalahkan. Karena apa? Sudah biasa. Jadi mari Bapak Saudara, terang Tuhan akan bersinar dari kehidupan kita lewat cara hidup kita di keluarga kita. Nah mari hari-hari ini kita perhatikan keluarga kita. Karena apa? Lembaga yang pertama sekali dibentuk oleh Tuhan di muka bumi ini adalah keluarga. Sehingga segala sesuatu itu akan berasal dari keluarga kita. Cara hidup kita, cara hidup anak-anak kita itu akan ditentukan dari rumah. Oke boleh sekolah, boleh. Boleh kemudian pelayanan, boleh. Tetapi itu akan dibentuk dari rumah kita. Tidak kita ajari aja, kurang ajar anak kita kan. Enggak kita ajari, dia tahu. Untuk melawan orang tua. Enggak pernah diajari, kamu. Saya percaya tidak ada orang tua di sini yang mengajari anaknya untuk melawan. Tapi coba kita perhatikan, ada enggak anak yang melawan? Banyak Bapak Saudara, hampir di setiap keluarga. Nah bagaimana kemudian orang boleh melihat terang itu bersinar dari keluarga kita? Amin. Untuk itu mari memasuki tahun 2023, kita kembali ke keluarga kita. Kita perhatikan ke dalam, ke diri kita. Bagaimana kita kemudian membentuk, berperilaku, mengajari anak-anak kita, istri, suami. Ya. Itu kemudian kita kembali ke rumah kita. Untuk apa? Untuk kita perlengkapi cara hidupnya adalah cara hidup yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah gambaran keluarga itulah gambaran Kristus yang akan terlihat dari kehidupan kita. Pada saat keluarga kita menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan, pastikan ya, bagaimana terang Tuhan itu akan bersinar dari kehidupan kita. Pastikan keluarga kita itulah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari pastikan anggota keluarga kita, pastikan suami kita, pastikan istri kita, pastikan anak-anak kita, pastikan orang tua kita itu beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mungkin suami kita belum ikut, mungkin istri kita atau anak-anak kita. Ini perlu kita doakan hari-hari ini. Mari kita kembali memperbaiki cara hidup kita di rumah kita.
di keluarga kita. Supaya apa? Sekeluarga kita itu kemudian menjadi pribadi yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Garis bawahi Bapak Saudara, bagian terakhirnya dikatakan, tetapi aku, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak keluarga-keluarga semuanya akan beribadah kepada Tuhan? Semuanya amin. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Saudara, ya, keluarga kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita memastikan keluarga kita beribadah kepada Tuhan, jangan hanya datang beribadah, tetapi banyak orang yang beribadah tetapi tidak hidup di dalam Tuhan. Kelihatannya rohani tapi rohana. Kelihatannya beribadah tapi tidak. Nah, saya juga nggak tahu di tempat ini semuanya kita beribadah atau tidak ini. Ya. Banyak orang datang beribadah tapi pastikan kita hidup di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba lihat samping kiri kanan, sudah hidup dalam Tuhan atau belum? Amin atau aman? Ya, pastikan kita hidup di dalam Tuhan. Jangan hanya beribadah, tetapi ketika kita pulang ibadah, udah sama saja. Pastikan keluarga kita hari-hari ini kita beribadah bersama-sama. Kita berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Allah yang hidup. Dan yang kedua, pastikan semuanya hidup di dalam Tuhan. Kalau hidup di dalam Tuhan artinya apa? Cara hidup kita harus lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Mari kita perbaiki. Kalau tahun yang lalu kita masih mau bohong tipis-tipis, mari, karena sudah tipis, mari kita tinggalkan. Amin. Ya, karena sudah tipis, udah tinggal ini kan aja kan. Nah, nggak susah meninggalkan yang tipis-tipis. Yang penting komitmen kita. Kalau kita mau melihat terang kita bercahaya, bersinar lebih terang, mari. Yang ketiga, Bapak Saudara, keluarga kita lah keluarga yang melayani Tuhan. Katakan bersama-sama, keluarga yang melayani Tuhan. Mari setiap kita, semua keluarga kita, anggota keluarga kita, mari siap untuk melayani. Saya percaya kalau kita sudah menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan, keluarga yang hidup di dalam Tuhan, saya percaya maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Apapun itu, mungkin anak-anak, ayo dorong anak-anak kita untuk melayani Tuhan. Jangan habiskan waktu anak-anak kita di luar sana. Jangan habiskan waktu anak-anak kita untuk kemudian bermain media sosial, gadget. Ya. Tapi biarlah habiskan waktu anak-anak kita untuk kemudian ada di rumah Tuhan. Ada di tempat pelayanan. Karena apa? Maka dia akan dibentuk lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Maka cara hidupnya akan diperbaiki. Cara hidupnya akan kemudian berubah dari sesuatu yang tidak baik kepada yang semakin lebih baik. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami
kami, Engkau segalanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur, boleh angkat tangannya, akan dilayani oleh Bapak Ibu. Di depan Pak masih ada. Masih ada Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan roti dan anggur. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya. Dan anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus jika diterima dengan cara yang salah, maka itu bukan jadi berkat tetapi menjadi sesuatu yang mendatangkan dosa. Nah mari, jikalau ada hal-hal yang mengganjal di hati kita, yang belum diselesaikan, memasuki tahun 2023, mari kita selesaikan. Mari ampuni jikalau ada orang yang bersalah. Mari buka hati kita berdoa, Tuhan ampuni kami, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan juga terhadap sesama kami, mungkin untuk orang tua kami, papa, mama, atau abang, kakak kami, ataupun keluarga kami, yang mungkin sampai hari ini kondisi hubungan kami belum baik, oleh karena hal-hal yang menyakitkan. Hari ini Tuhan kami melepaskan pengampunan. Ampuni kami, dan kami juga melepaskan pengampunan untuk setiap orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan hari ini kami mau menerima roti dan anggur, kami mau dikuduskan, dilayakkan untuk dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Oh rabatakana matakara batakara batakara barabar. Shikina matakara batakara barabar. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat hati kami. Oh rabatakana matakara batakara barabar. Layakkan kami Tuhan pagi hari ini. Berkati Tuhan roti dan anggur, berkati perjamuan kudus hari ini. Ketika kami menerima roti dan anggur, maka setiap kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu lewat kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang baru di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini Tuhan, cara hidup kami akan perbaiki. Dari hari ini sampai hari-hari yang ada depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Nama yarala batakan, nama yarala bapa papa. Nama yarala bayarala 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 bu.
Inamaya sanamaya ralabatakan namaya ralabara mana namaya ralamu. Haleluya, haleluya. Shekarabata karabara bara 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 bara. Shekanamata karabata kanamata 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 karabara bara 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 bara. Inamaya ralamaya ralamu. Haleluya. Inamaya sandamaya ralamu. Shekarabata kanamaya ralamana mana 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 bara 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 bara. Urabata kanamaya rabata karabata karabara bara 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 bara. Shekana mata karabara bala 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 bala. Shana maya la maya la ba 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 ba. Shana maya la bala 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 bala. Oh ya ramaya sana maya ralamu. Haleluya. Urabata kana maya ralabara. Kau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, memberkati setiap kami. Oh rabaya sana maya ralama nama nama ya ralamu. Engkau melayakkan kami, menguduskan. Oh rabaya sana maya ralama. Dan kiranya hari ini setiap kami memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang baik, sehingga terang daripada setiap kami boleh bersinar, menerangi keluarga, menerangi teman-teman kami, menerangi lingkungan kami, bahkan menerangi dunia ini ya Tuhan. Oh rabatakan nama apa Shana bayara la ba 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 ba. Ramaya sanna maya rala bara 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 bara. Urabatakan namaya raba ba 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 ba. Ina maya rala maya sanna maya ralamu. Haleluya. Urabatakara ba 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 ba. Kau memenuhi kami dengan pengurapan yang baru ya Tuhan. Kau memenuhi setiap umat-Mu, pengurapan-Mu, kemampuan yang baru. Oh raba-raba-raba-raba, itu turun atas setiap umat-Mu, sehingga mereka memiliki cara hidup yang baik, cara hidup yang benar. Oh Shana maya rala. Haleluya. Oh rabatakan nama takara bara. Urabatakan nama takara ba. Pengurapan-Mu memenuhi setiap umat-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Urabatakara bara. Mereka memasuki tahun yang baru, kekuatan yang baru melimpah dalam hidup mereka, kemampuan yang baru turun dalam setiap kehidupan umat-Mu hari ini, turun di dalam nama Yesus. Oh Shana maya rala batakara bala. Oh rabatakara bara. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini setiap kami memiliki cara hidup yang baik dan benar di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan terang yang ada di dalam kami yaitu Tuhan sendiri. Itu akan bersinar dari kehidupan kami dan memberkati orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati setiap kami Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat roti dan anggur. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita
Kita akan membawa persembahan kita. Yang terbaik bagi Tuhan, mari kita bawa persembahan. Dan kita akan bersama-sama juga menyaksikan Warta Sepekan untuk seminggu ke depan. Selamat memberi dan menyaksikan Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber. Berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami sesi yang pertama ya Tuhan, pagi hari ini. Kami bersyukur buat ibadah kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang kami terima hari ini. Kami akan menerima berkat yang berlimpah-limpah dan kami akan bawa pulang dari tempat ini Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk seluruh persembahan yang sudah dikumpulkan. Tuhan berkati persembahan ini, bahkan setiap tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda. Dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Bapak, jikalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, marahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupanmu hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.